Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel bersama saya Perlindungan Setompul. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau UAS dan juga PAS ya. Mata pelajaran IPA kelas 7 SMP semester 1, materi objek IPA dan pengamatannya bab 2 ya. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama, Pak Yani mengemudikan mobil dengan kecepatan 80 km per jam. Dari pernyataan di atas, yang merupakan satuan adalah A. Kecepatan B 80, C. km per jam, D. 80 km per jam. Jawaban yang benar adalah C. Yang merupakan satuan adalah kilometer per jam. Kemudian soal yang kedua, segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut A. massa, B. besaran, C. satuan, D. ukuran. Jawaban yang benar adalah B. besaran. Kemudian soal yang ketiga, sesuatu yang dijadikan pembanding dalam pengukuran disebut A. massa, B. besaran, C. satuan, D. ukuran. Jawaban yang benar adalah C. satuan. Kemudian soal yang keempat, besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain disebut A. besaran pokok, B. besaran turunan, C. besaran, D. besaran fisika. Jawaban yang benar adalah A. besaran pokok. Kemudian soal yang kelima, besaran yang diturunkan atau dijabarkan dari besaran pokok disebut A. besaran pokok, B. besaran turunan, C. besaran, D. besaran fisika. Tentu jawaban yang benar adalah ya, B. besaran turunan. Kemudian soal yang keenam, sebuah meja diukur memiliki panjang 120 cm. Dari pernyataan di atas, yang merupakan nilai adalah A. panjang, B. 120, C. cm, D. meja. Jawaban yang benar adalah B. 120. Kemudian soal yang ketujuh, sebuah lampu LED memiliki daya 35 watt. Satuan besaran yang digunakan pada pernyataan tersebut adalah A. lampu LED, B. daya, C. watt, D. 20 watt. Jawaban yang benar adalah C. watt. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-8. Kilogram, detik, meter kubik disebut sebagai A. besaran, B. satuan, C. pengukuran, D. nilai pengukuran. Jawaban yang benar adalah B. satuan. Kemudian soal yang ke-9, berikut yang termasuk satuan besaran pokok adalah A. jendela, mol, kilogram, B. watt, pascal, celcius, C. gram, watt, newton, D. newton, pascal, watt. Jawaban yang benar adalah A. jendela, mol, kilogram. Kemudian soal yang ke-10, di bawah ini yang merupakan satuan dari besaran turunan adalah A. jendela, mol, B. kilogram dan celcius, C. newton dan watt, D. detik dan meter. Jawaban yang benar adalah C. newton, watt. Kemudian soal yang ke-11, perhatikan data berikut ini. 1 panjang, 2 massa, 3 suhu, 4 kecepatan, 5 gaya, 6 intensitas cahaya.
yang termasuk dalam besaran pokok adalah A. 1236, B. 1246, C. 2345, D. 2456. Jawaban yang benar adalah A. 1236. Kemudian soal yang ke-12. Berikut ini adalah syarat dari satuan baku kecuali A. Tidak mengalami perubahan, B. Berlaku di semua tempat dan setiap saat, C. Bersifat berubah-ubah, D. Mudah ditiru. Jawaban yang benar adalah C. Bersifat berubah-ubah kecuali C ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-13. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran hasilnya tidak sama untuk orang yang berlainan. Disebut sebagai A. Satuan internasional, B. Satuan baku, C. Satuan tidak baku, D. Besaran pokok. Tentu jawaban yang benar adalah C. Satuan tidak baku. Seperti pada gambar seorang anak mengukur panjang ruangan dengan langkah ya. Kemudian soal yang ke-14. Di bawah ini yang termasuk satuan baku adalah A. Meter, sentimeter, kilometer, B. Kaki, jengkal, depa, C. Jengkal, meter, kilometer, D. Kaleng, botol, kaki. Jawaban yang benar adalah A. Meter, sentimeter, dan kilometer. Kemudian soal yang ke-15. Satuan berikut ini yang digolongkan sebagai satuan tidak baku adalah A. Meter, sentimeter, kilometer, B. Meter, kubik, liter, C. Kaki, depa, jengkal, D. Gram, ons, kilogram. Jawaban yang benar adalah ya tentu C. Kaki, depa, jengkal. Kemudian soal yang ke-16. Penggunaan satuan yang tidak seragam antara daerah satu dengan lainnya akan menimbulkan kesulitan-kesulitan. Salah satunya adalah A. Tidak adanya kesamaan hasil pengukuran, B. Timbulnya masalah saat akan berlari dari satuan ke satuan yang lainnya, C. Satuan yang ditetapkan berlaku di semua tempat dan setiap saat, D. Jawaban A dan B benar. Jawaban yang benar adalah ya D. Jawaban A dan B benar karena tidak ada persamaan hasil pengukuran, dan B. Timbulnya masalah saat akan beralih dari satuan ke satuan yang lainnya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-17. Di bawah ini bukan termasuk besaran pokok yang digolongkan dalam sistem satuan MKS. MKS ini meter, kilogram, sekon. Adalah A. Panjang, B. Massa, C. Suhu, D. Waktu. Tentu jawaban yang benar adalah C. Suhu. Kemudian soal yang ke-18. Alat yang paling tepat digunakan untuk mengukur ketebalan plat, diameter kawat, dan spare part kendaraan yang berukuran kecil adalah A. Mikrometer sekrup, B. Penggaris, C. Jangka sorong, D. Neraca. Jawaban yang benar adalah A. Mikrometer sekrup. Kemudian soal yang ke-19. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang dengan batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm yang biasanya digunakan untuk mengukur A. Diameter cincin, B. Diameter bagian dalam sebuah pipa, C. Ketebalan plat, D. Jawaban A dan B benar. Jawaban yang benar adalah ya D. Jawaban A dan B benar. Kemudian soal yang ke-20. Raffi menanam pohon durian dengan pengukuran awal tinggi tanaman adalah 30 cm. Dalam waktu 10 hari, dia mengukur pohon tersebut dan mendapati tingginya menjadi 70 cm. Laju pertambangan tinggi pohon durian tersebut tiap harinya adalah A. 3 cm per hari, B. 4 cm per hari, C. 5 cm per hari,
D. 6 cm per hari. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari perhatikan cara menjawabnya. Perhatikan rumus berikut. Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi per selang waktu. Pengukuran terakhir dikurang pengukuran awal, yaitu 70 cm dikurang 30 cm per selang hari, yaitu 10 hari. Maka 70 dikurang 30 sama dengan 40 per 10 cm. Jadi hasilnya adalah 4 cm per hari, yaitu B ya. Kemudian soal yang ke-21. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan sepeda motor yang sedang melaju adalah A. Stopwatch, B. Speedometer, C. Avometer, D. Mistar. Tentu jawaban yang benar adalah B. Speedometer. Kemudian soal yang ke-22. Satuan dari SI untuk waktu adalah, SI itu satuan internasional ya. Untuk waktu A. Meter, B. Sekon, C. Gram, D. Milimeter. Tentu jawaban yang benar adalah B. Sekon. Kemudian soal yang ke-23. Bu Lani melarutkan 40 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? A. 5 gram per liter, B. 10 gram per liter, C. 15 gram per liter, D. 20 gram per liter. Untuk cara menjawabnya, perhatikan rumus di bawah ini. K artinya konsentrasi larutan, massa terlarut per volume pelarut sama dengan massa terlarut yaitu 40 gram gula per 2 liter yaitu volume pelarut sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20 gram per liter. Jadi jawaban yang benar adalah D. 20 gram per liter. Kemudian soal yang ke-24. Sebuah benda memiliki massa 5 kg. Bila dinyatakan dalam satuan hektogram, maka massa benda tersebut adalah A. 50 hektogram, B. 500 hektogram, C. 5000 hektogram, D. 50.000 hektogram. Jawaban yang benar adalah A. 50 hektogram. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-25. Benda di bawah ini dapat diukur dengan A. neraca, B. mistar, C. jangka sorong, D. speedometer. Tentu jawaban yang benar adalah C. jangka sorong. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan UTS atau UAS dan juga PAS ya, mata pelajaran IPA kelas 7 SMP semester 1 bab 2 objek dan pengamatannya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channel ini, tekan tombol loncengnya, komen dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.